Peta dunia tidak berubah. Batas negaranya masih ada. Tetapi di dalamnya, manusia menghilang. Bayangkan, sebuah negara. Tidak ada perang. Tidak ada bencana alam. Tidak ada ledakan. Dan tidak ada sirene. Tetapi setiap tahunnya, jumlah manusianya terus-menerus hilang. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi fenomena aneh. Dan beberapa negara kehilangan hingga seperempat penduduknya. Kota-kota masih berdiri, gedung-gedung masih utuh, namun jalanan semakin sepi. Sekolah mulai ditutup dan rumah-rumah ditinggalkan begitu saja tanpa penghuni. Ini bukan cerita fiksi, dan ini sedang terjadi sekarang. Yang membuat fenomena ini mengerikan, bukanlah jumlahnya, tetapi penyebabnya. Mereka tidak mati, namun mereka pergi. Anak-anak muda meninggalkan kampung halaman, mencari kehidupan yang dianggap lebih layak. Dan ketika mereka pergi, mereka jarang atau bahkan tidak pernah kembali. Kini yang tertinggal hanyalah generasi tua. Dan waktu yang terus berjalan. Bayangkan, sebuah negara bernama Bulgaria. Negara yang dikenal dengan kota-kota bersejarah. Dan pesisir yang memadukan budaya kuno serta modernitas. Pada akhir tahun 1980-an, negara ini dihuni hampir 9 juta jiwa. Namun sejak awal tahun 1990-an, garis pada grafik ini mulai turun, dan tidak pernah benar-benar naik kembali. Tahun demi tahun, penduduknya berkurang. Dari sekitar 9 juta jiwa, menjadi 8 juta jiwa, lalu 7 juta. Dan hingga hari ini yang tersisa hanyalah sekitar 6,4 juta jiwa. Lebih dari 2,5 juta manusia hilang dari satu negara. Bukan karena perang, juga bukan karena bencana. Melainkan karena jutaan orang pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Dan angka kelahiran tidak pernah cukup untuk menggantikan mereka yang hilang. Bulgaria tidak runtuh. Ia hanya ditinggalkan. Bulgaria bukan satu-satunya. Lihat Latvia. Pada awal 1990-an, Latvia memiliki sekitar 2,6 juta penduduk. Namun grafik ini turun lebih cepat dan lebih tajam. Dalam waktu sekitar 3 dekade, jumlah itu menyusut menjadi sekitar 1,8 juta. Hampir 30% populasi Latvia hilang. Yang pergi adalah anak muda dan yang tersisa hanyalah generasi tua. Setelah pintu Eropa terbuka, warganya pergi mencari hidup yang lebih layak. Namun banyak yang tidak pernah kembali. Latvia tetap ada di peta dunia. Tapi manusianya semakin sedikit. Desa-desa berubah menjadi kota hantu. Rumah sakit kekurangan tenaga. Pemerintah kehilangan pembayar pajaknya. Di Asia Timur, tingkat kelahiran jatuh ke titik terendah dalam sejarah. Satu generasi tidak cukup untuk menggantikan generasi sebelumnya. Sementara di beberapa wilayah Afrika, bukan karena penduduknya sedikit, melainkan karena mereka pergi berbondong-bondong ke luar negeri. Fenomena ini tidak mengenal benua, tidak mengenal ideologi, dan tidak memilih negara kaya atau miskin. Saat manusianya menghilang, sebuah negara mulai melemah dari dalam. Sekolah ditutup karena tidak ada murid. Rumah sakit kewalahan karena dokter pergi. Ekonomi melambat karena tenaga kerja menipis. Pemerintah mencoba berbagai cara. Insentif kelahiran, bantuan keluarga dan bahkan program pulang ke negaranya. Namun satu pertanyaan besar tetap muncul. Bagaimana mempertahankan sebuah negara jika manusianya sendiri tidak lagi ingin tinggal? Yang paling mengkhawatirkan adalah fenomena ini bisa saja menular. Saat satu negara kehilangan penduduk, negara lain akan menjadi tujuan pelarian. Dan suatu hari, negara tujuan itu pun bisa mengalami hal yang sama. Siklus ini terus berulang, tanpa suara dan tanpa tanda bahaya. Seumpama jam pasir, yang pasirnya akan terus berkurang butir demi butir. Jika sebuah negara bisa menghilang, tanpa perang dan tanpa bencana, maka pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan terjadi, melainkan siapa berikutnya, dan mungkin lebih dekat dari yang kita kira.